34,5 menit dengan kuat arusnya itu 1,60 miliampere. Luas penampang selnya 0,12 diminta untuk menentukan bilangan angkut dari Na+. Bisa juga ya kalau misalnya ditanyakan juga dengan berarti kalau misalnya ditanyakan dengan Ca-, nanti kalian tinggal melakukan pengurangan ya. Dapat bilangan angkut dari Na, nanti tinggal 1 dikurangi angkut dari Na. Silakan Bil. Sudah Hasna? Nanti yang nomor selanjutnya ada yang mau share screen? Sebelum ditunjuk, ada yang mau share screen? Udah pada lemes ya, jadi pada diam aja. Ya, Hasna? Oke, mungkin Hasna sedang bermasalah, jadi saya coba saja untuk mengerjakan. Oke, di sini diketahuinya adalah konsentrasi dari NaCl sebagai sampel, kemudian pergerakannya sebesar 6 cm waktu 34,5 menit dengan kuat arus 1,60 mA, luas penampang 0,12 cm3. Oke, dari soal ini yang harus kita mulai kerjakan pertama kali itu adalah apa? Kita tahu bahwa bilangan angkut dari Na+ itu adalah berarti Q dari positif atau Q dari Na gitu kan ya, dibagi dengan QL-nya, di mana kita artinya harus menentukan Q dari Na+ dan juga Q totalnya. Nah, bagaimana cara menentukan Q+? Berarti kita harus melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan hukum Faraday, basisnya itu ya. Yang pertama mungkin yang paling sederhana untuk menentukan Q totalnya dulu. Q itu kan sama dengan I dikalikan dengan T ya. Dan Q untuk menentukan Q+, Q dari kation atau dalam hal ini Q yang diketahuinya adalah Na karena dari NaCl, maka kita bisa menggunakan Q-nya itu adalah N Z F ya. Oke. Di mana N-nya kita harus tentukan dulu berapa mol dari Na+-nya itu dari NaCl. Bagaimana cara menentukan N ini? Dari konsentrasi ya, di mana N itu adalah molaritas dikalikan dengan volume ya. Volume di sini sudah diketahui belum ya? Berarti kita harus menentukan volume. Volumenya itu dari luas dikali arus. Luas dikalikan dengan Arus. Panjang dari pergerakannya ya. Di sini kan pergerakannya 6 cm gitu ya. Berarti volume itu kan tidak lain luas alas dikalikan tinggi gitu kan ya. Nah, di sini luas alas dikalikan dengan L. Dilambangkan apa kemarin saya dengan L, mungkin ya bisa kita gunakan L. Sehingga kita mulai selesaikan dari V dulu ya, baru nanti ke N, baru menentukan Q+, baru kita nanti menentukan Q total, dan kita tentukan bilangan angkut. Ya, sudah mulai terbayang belum? Berarti kalau misalnya dimasukkan, berarti V sama dengan A-nya itu adalah 0,12 cm persegi dikalikan dengan L-nya adalah 6 cm. Karena sudah sama-sama dalam cm, tidak perlu kita konversi gitu ya. Kemudian dari volume kita dapat nilai X misalnya, berarti N sama dengan konsentrasinya 0,02 molar dikalikan dengan X. Aduh, nggak bagus banget. Nanti akan dapatnya Y misalnya. Dari Y ini, nanti kalian masukkan ke Q+. Q+ ini adalah mol. Mol dari, kalian tentukan dulu NaCl. NaCl itu kan di Na+ ditambah dengan Cl-. Di sini diketahui misalnya molnya itu dari NaCl itu adalah Y. Berarti Na plus Y, Cl- juga Y. Karena koefisiennya semuanya sama 1 ya. Berarti di sini nanti Q-nya
NZF, N-nya adalah gitu ya, Z-nya berapa? 1 kan ya? Iya, Bu. Z itu adalah muatan. Ini adalah muatan. Muatan dari Na+, muatannya kan 1. Dikalikan dengan F. F-nya bisa kalian masukkan dengan berapa F itu nilainya? 96.500. 96.500. Oke, akan dapat Q plusnya misalnya Z. Untuk Q totalnya adalah I dikalikan dengan T, di mana I-nya adalah arus 1,60 mA. Dikalikan dengan T-nya, T-nya 34,5 menit. Ini ada keterangan waktunya harus detik, tidak ada ya? Berarti sebetulnya tidak masalah sebenarnya. Oh, ini tapi kalau misalnya seperti ini, kalian mau konversi ke dalam bentuk second juga boleh ya. Kalian tidak konversi ke dalam bentuk second juga tidak masalah. Ya, mungkin kalau misalnya biasanya kita menyelesaikan dalam bentuk yang second, jadi kita selesaikan dalam bentuk second 1,60 mA dikalikan dengan 34,5 dikali 60. Ya, didapat hasilnya apa ya? Misalnya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R misalnya ya. Sehingga nanti bilangan angkut dari Na+ itu adalah Q plus dibagi dengan Q total sama dengan Z dibagi dengan R. Nanti kalian akan dapat misalnya di sini S. Nah, S-nya ini kalau misalnya nanti ditanyakan CL min, ya, bilangan angkut dari CL min, berarti bilangan angkut dari CL min, T CL min, kalian tinggal 1 dikurangi dengan S sama dengan O misalnya. Ya. Untuk penentuan bilangan angkut dari Na+ dan juga nanti CL min. Oke, untuk persoalan yang kedua, mungkin agar lebih efektif kita nanti pengerjaan materinya, penyelesaian materinya. Di sini diketahui, ini bukan berbicara mengenai bilangan angkut, tetapi berbicara mengenai coulometer ya, di mana di sini diketahui bahwa suatu sel elektrokimia yang terdiri dari elektroda karbon, di mana selnya itu menggunakan elektroda karbon. Karena menggunakan elektroda karbon berarti, berarti kita menggunakan elektroda yang inert ya, PTCAU. Di mana larutannya adalah elektrodanya karbon, C inert gitu ya. Kemudian larutannya itu adalah ZnSO4, kemudian volumenya 100 ml dihubungkan dengan coulometer tembaga. Coulometernya adalah tembaga. Coulometer tembaga. Kalau coulometer tembaga berarti elektrodanya apa? Tembaga, Ibu. Elektrodanya keduanya tembaga ya. Iya. Itu berarti di katoda dan di anodanya mereka sama-sama menggunakan Cu ya. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama adalah tulislah reaksi yang terjadi pada coulometer dan sel elektrokimia tersebut. Tulislah reaksi yang terjadi, itu berarti kita soalnya meminta untuk menuliskan reaksi di katoda dan juga di anoda, baik pada coulometer gitu ya maupun pada sel elektrokimia kita, karena kemarin sudah dibahas bahwa susunannya kurang lebih seperti ini kan ya. Jadi misalnya ini coulometer, ini ada elektroda gitu ya. Ini ada elektroda, ini coulometer, kemudian ini sel elektrokimia kita. Kita diminta untuk menentukan reaksi yang terjadi di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Ini untuk reaksi di sel elektrokimia kita, dan ini adalah reaksi yang terjadi pada coulometer, di mana nanti kita menentukan coulometer ini digunakan untuk mengetahui jumlah arus yang terlibat, baik pada jumlah arus yang dibawa oleh masing-masing ionnya. Oke, pada coulometer dulu yang paling sederhana. Reaksi yang terjadi di katodanya bagaimana? Katoda itu adalah reduksi, anoda itu adalah oksidasi ya. Kalau misalnya reduksi menangkap elektron, oksidasi melepas elektron, berarti di katoda reaksi yang terjadi apa? Halo? Reaksi yang terjadi di katoda apa? Ion Cu2 plus ditambah 2N jadi Cu2 plus menjadi Cu, di sini adalah 2 elektron gitu, Rifki? Iya. Oke, kalau misalnya di anodanya, balikannya ya?
Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Stop sampai di sini adalah reaksi pada Coulomb. Bagaimana dengan reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia kita? Di sini kita menggunakan elektrodanya adalah elektroda karbon yang inert, berarti kita tinggal fokusnya pada ZnSO4 ya. Pada ZnSO4 berarti kan ZnSO4 itu kan Zn2+ SO4 2- ya. Kalau misalnya reaksi yang terjadi di anoda positif, nah di SO4 2- ini yang terjadi air atau SO4 2- yang terjadinya? Air, Ibu. Air, Ibu. Air, ya. Good. Kalau misalnya ZnSO4 yang terjadinya ZnSO4 atau air? Zn2+ atau air? Zn2+. Zn2+. Oke, berarti reaksi yang terjadi di katoda dan anodanya reduksi, ini oksidasi. Berarti gimana? Zn2+ tambah 2 elektron. Zn+ ditambah 2 elektron menjadi Zn, gitu ya. Kemudian H2O kan yang oksidasinya itu. Ya, betul. H2O menjadi O2 ditambah 4, H+ ditambah 4 elektron elektron. ya. 4 elektron. Ini untuk reaksi di sel elektrokimia. Ya, untuk soal yang A. Oke, masih ada space kosong. Terus apa lagi soal yang B? Hitunglah muatan listrik serta jumlah arus yang mengalir pada sirkuit tersebut. Oke, gimana cara menghitung muatan listrik serta jumlah arus yang mengalir pada sirkuit tersebut? Dari W-nya dulu. Dari W-nya dulu, betul. Kenapa dari W-nya dulu? Karena fungsi dari coulometer itu adalah yang tadi, ya, yang kemarin kalau misalnya kita menggunakan coulometer tembaga, berarti prinsip kerjanya adalah kita menghitung massa dari endapan Cu-nya ya, massa endapan Cu-nya yang kita hitung untuk mengetahui muatan listrik yang terlibat dalam suatu reaksinya, gitu ya. Bisa kita tentukan di mana untuk Q ini, untuk muatan listrik dari arus yang mengalir ini kita bisa gunakan rumusannya seperti apa? B. Kan tadi dari massa, tadi siapa yang bilang dari massa? Massanya itu berapa banyak CO yang terbentuknya ya? 3,0526. Nah, Dikurangi kita menggunakan 2,3. massanya itu nanti mol kan ya, mol dari Cu sama dengan massa dari Cu dibagi dengan AR Cu gitu. Massa Cu-nya berapa tadi? 3,05 ya gram dibagi dengan AR Cu itu berapa? Ada yang tahu AR Cu itu berapa? 63,5. Gitu ya. 63,5. Dapat nilainya X misalnya. Setelah kita dapat nilai mol Cu, saya lagi pakai samanya. Oke. Reaksi yang terjadi pada ini kan berarti kalau pembentukan endapan itu terjadinya di katoda ya. Di katoda itu katoda di mana Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu ya. Oke, di sini berarti kalau misalnya diketahui mol Cu-nya adalah X, ya makasih ya Lina ya. Kalau misalnya mol Cu-nya yang terbentuknya X berarti di sini menjadi 2X gitu ya. Berarti di sini adalah X gitu ya. Itu berarti nanti kalian bisa melakukan perhitungan ya. Oke. Berarti kita bisa melakukan perhitungan untuk Q. Q-nya bagaimana? Mol elektron kan? Mol elektron sama dengan Q dibagi 9,500 ya. Tuh. Sehingga nanti kita akan dapat
Q-nya itu dia berapa. Gitu ya. Mol elektronnya itu berarti apa? Mol elektronnya itu apa berarti? Mol elektronnya apa? AR kan ya? AR dari CU berarti kan dibagi dengan molnya. Ya, jadi kalian dapat nilai Q. Nah, setelah dari Q ini, kalian dapatkan nilai Q-nya. Misal kalian dapat Y. Dapat nilai Y karena di sini yang dimintanya lagi adalah muatan listrik. Q-nya kita sudah dapat. Kemudian jumlah arus adalah I, berarti kita bisa menentukan jumlah arus dengan menggunakan Q sama dengan I dikalikan dengan T. Yang tadi balik lagi ke rumusan tadi. Berarti nanti Q-nya ini dapat dari sini. Q dibagi dengan T. T-nya adalah waktu. Diketahui kan 30 menit. Ya, 30 menit berarti nanti Y dibagi dengan 30 kali 6. 30 kali 60 sama dengan sekian. Misal Z. Gitu ya. Satuannya adalah ampere. Ya, untuk yang selanjutnya. Latihan yang kedua. Kemudian untuk yang kuisnya, ini soalnya cukup panjang karena ya memang data yang diperlukan seperti ini gitu ya. Ini 25 derajat Celcius maksudnya ya. Oke. Untuk kuis ini Oke. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk bahasan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, yang pertama dulu nanti. Oke, yang pertama di sini diketahui kita mau menentukan bilangan angkut kan ya. Menggunakan bilangan angkutnya baik itu untuk kation maupun untuk anion, di mana di sini metode yang digunakannya adalah metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan set alat Hittorf. Ya, jadi kita menggunakan set alat Hittorf. Berarti kalau set alat Hittorf itu kita tidak akan menemukan adanya pergerakan batas karena kalau pergerakan batas itu terjadinya itu hanya untuk yang reaksi terjadinya menggunakan metode bilangan angkut moving boundary. Nah, dari soal yang diketahui ini kalian menemukan permasalahannya apa saja atau yang diketahuinya apa saja? Ini harus ditulis dulu diketahuinya, karena cukup banyak data yang digunakan. Oke, diketahuinya apa? Larutan KCl. Persen massa KCl. Persen massa dari KCl. Kita harus tahu dulu awal dan akhirnya ya, Rifki ya. Persen massa berat dalam bentuk berat di sini diketahuinya dari KCl. KCl awal gitu ya, atau sebelum boleh. Ya, kalau kalian suka dengan kata-kata sebelum juga boleh. Nah. Sebelum misalnya berapa?
0,14941% W per W. Kemudian apalagi? Persen KCl sebelum, terus apalagi? T-nya di 25 derajat Celcius menggunakan elektrodanya Ag dan AgCl, di mana persamaan reaksi yang terjadi pada anoda dan juga katodanya itu sama, gitu ya, maksudnya kebalikannya menggunakan elektrodanya Ag, AgCl, di mana di sini kalau misalnya katodanya itu reaksi yang terjadinya adalah AgCl menjadi Ag ditambah Cl-, berarti di anoda, karena di sini disebutkannya reaksi pada anoda reaksi yang sebaliknya, berarti di sini Ag ditambah dengan Cl- ya menjadi AgCl ditambah dengan elektron, gitu ya. Terus apalagi di sini yang diketahuinya? Saya harus dipasang dengan kolometer Ag. Kolometer Ag. Ya. Setelah elektrolisis pada kolometer diperoleh 100, ini 160 bukan? 160 ya? Diketahui massa Ag-nya itu adalah 160,24 mg. Ya, berarti ini adalah massa setelah proses terjadi atau massa endapan yang terbentuk, gitu ya. Pada wilayah katoda terdapat 120,99 gram larutan KCl yang mengandung KCl sebanyak 0,19404% massa KCl. Berarti di sini 120,99 gramnya itu adalah massa dari KCl ya, untuk aqueous-nya ya. Tuh. Ya, Ibu. Iya, Bu. Ini juga aqueous ya, larutan KCl, ini aqueous. Sorry, tinggalan. Berapa banyak? 120,99 gram. Terus diketahui yang mengandung KCl-nya itu sendiri adalah sebesar berapa? 0,19404% W per W. Nah, bagaimana cara kalian menentukan bilangan angkut? Adalah basisnya. Kalian berangkat dari ini. Dari massa yang terbentuk dari Ag, kemudian kalian harus menentukan massanya siapa. Dari massanya Ag, nanti kalian akan mendapatkan mol dari Ag ya. Betul? Di mana mol dari Ag itu tidak lain adalah mol elektron. Mol elektron, di mana mol elektron itu artinya adalah jumlah dari arus yang digunakan selama proses reaksi terjadi. Gitu ya. Jadi bilangan angkut nantinya kalau misalnya kalian menentukan dari karena di sini T plus dan juga T min, bilangan angkut kation dan anion, berarti T plusnya itu nanti kalian bisa menggunakan mol dari K plus dibagi dengan mol elektron. Mol elektron ini kemudian T minnya bisa dari 1 dikurangi dengan T plus. Gitu ya. Bagaimana cara menentukan mol K plusnya? Pertanyaannya mungkin di sana, gitu ya. Bagaimana cara menentukan mol dari K plusnya? Kalian harus menentukan dulu di dalam sistem tersebut berapa banyak jumlah KCl sebelum dan setelah. Kemudian berapa banyak jumlah air yang terbentuk sebelum dan juga sesudah. Kalau di sini clue-nya adalah airnya itu petunjuk massa air dalam katoda konstan. Jadi massa airnya itu tetap di awal dan juga di akhir. Jadi karena diketahui massa airnya itu dia konstan di awal dan di akhir, artinya tidak ada perubahan. Gitu ya. Oke. Nah, di sini sekarang kalian pertama kali harus menentukan dulu berapa banyak massa dari KCl setelah. Gitu ya. Menentukan massa KCl setelah. Menentukan massa KCl setelah itu karena di sini diketahui dalam bentuk persen massa, kalian bisa menentukan dengan cara bagaimana? Persen massa ada yang masih ingat di perkuliahan kita awal banget? Persen massa berat itu berarti
Kalau misalnya diketahui 0,19404, berarti ini adalah masanya dari siapa? Masa zat terlarut. Masa dari KCl-nya atau terlarutnya ya? KCl-nya, terlarutnya itu KCl, pelarutnya itu adalah air, gitu kan ya. Berarti kalau misalnya 100%-nya itu punyanya siapa? Airnya. Larutan. Punya Larutan, Bu. airnya, Larutan. larutannya. Berarti dikalikannya, kalau bawahnya itu larutan, dikalikannya dengan punyanya siapa? Larutan. Larutan. Di sini diketahui kalau misalnya setelah itu, masa KCl, setelah itu adalah, mana tadi saya nulis? 120,99 ya. 120,99. Nanti kalian akan dapat massa dari KCl setelahnya itu berapa? X misalnya. Ya. Berarti kalian dari sini bisa menentukan massa dari air tidak? Bisa, Ibu. Bisa dengan cara bagaimana? Dikurangin massa larutannya, dikurang Massa air itu adalah 120,99 gitu kan ya? Iya, Ibu. Itu dikurangi dengan X. Nanti dapat kalian massa air misalnya Y. Ya, kalian dapat massa airnya Y. Nah, dari massa air ini, kenapa sih harus diketahui massa air? Karena nanti kalian perlu untuk menentukan massa dari KCl sebelum itu adalah kondisi awal sebelum proses elektrolisis dilangsungkan. Massa dari KCl sebelum proses elektrolisis diketahui larutan KCl-nya itu 0,14941 ya. Tetapi di sini kita tidak tahu jumlah dari larutannya itu ada berapa gram. Kalau tadi di setelah itu kan kita tahu jumlah dari larutannya itu dia 120,99 gram. Kalau sebelum kan kita hanya tahu persen massa dari KCl-nya aja. Berarti kita bisa memanfaatkan nilai apa coba? Persen massa dari air bisa kita gunakan tidak? Nilai dari gram ini kita kan bisa menentukan persen kita bisa menentukan massa dari KCl sebelum itu adalah 0,14941 per, kalau misalnya kita tuliskan di sini 100 adalah untuk larutan dan dikalikan dengan, mana pointernya? Dikalikan dengan di sini adalah massa larutan kan ya, kayak gini. Kita dapat hasil dari massa KCl. Kalau misalnya saya ganti, boleh nggak ini menjadi seperti ini? Seratus dikurangi dengan sudah digunakan ya, sudah digunakan sebentar. Z misalnya. Z misalnya ya. Ya benar Z misalnya. Dikalikan dengan Y. Masuk nggak? Kok Z? Kan ini diketahui kita tuh masanya. Bisa nggak kalau saya tulis seperti ini? 0,14941 dikalikan Y sama dengan gram. Bisa nggak saya seperti ini tulisnya? 0,14941 dibagi 100 dikurangi 0,14941 dikalikan dengan Y, di mana Y itu adalah massa air. Berarti kalau misalnya di sininya massa air, berarti di sini pun kita harus mengetahui bentuk dari massa air kan ya? Itu di mana massa air itu, karena di sini kita melakukan pemisalan, 100 itu untuk total, gitu kan ya? Berarti per ini adalah menjadi pernya punya air ya? Boleh nggak kita menuliskan seperti itu? Sehingga dapat Z. Dapat nggak yang saya maksudkan? Boleh tidak jika seperti ini?
Karena apa? Karena kita tidak tahu massa dari larutan KCl di awal. Gitu. Karena kita tidak tahu massa dari KCl di awal, kita gunakan massa air yang ada, gitu ya. Karena massa larutan itu kan, massa dari larutan itu adalah massa dari pelarut ditambah dengan massa terlarut kan ya. Sehingga kalau misalnya kita menuliskan di sini mau menjadi massa pelarut, berarti kan massa dari larutan dikurangi dengan massa terlarut, di mana kita ketahui massa dari larutannya itu dimisalkan kan 100%, 100 gram misalnya dikurangi dengan massa terlarut yang ini 0,14 gitu ya, 14 sekian, sehingga dapat massa pelarutnya ya. Dan dia terkait dengan Y-nya. Y-nya kita tahu, kalian bisa hitung di sini. Dapatlah nilai Z-nya untuk massa dari KCl sebelum proses elektrolisis. Nah, kalian pertama dapat massa dari KCl setelah. Kemudian kalian juga tahu massa KCl sebelum. Nah, bagaimana keterkaitan di antara keduanya? Kembali lagi pada persamaan yang terjadi, di mana yang terjadi adalah Ag+ ditambah dengan elektron menjadi Ag. Kan ya, kita mengetahui Ag-nya di sini. Ag-nya di sini terbentuk endapan kan ya? Betul? Di mana di sini diketahui mol dari Ag-nya kalian dapat tadi, mol Ag-nya di mana? Mol Ag-nya itu kalian dapat dari mana? Mol Ag itu dari massa dibagi dengan AR ya. Massa yang terbentuk Ag-nya 160 mg, berarti kalau ke gram menjadi 1,6 ya. 1,6024 gram dibagi dengan AR Ag berapa tadi tuh? AR Ag, kalian dapat molnya R misalnya. R-nya masuk sini, kan ini R. Ya, terus menentukan bilangan angkutnya bagaimana? Menentukan bilangan angkutnya, kalian sudah tahu mol dari K+-nya berapa, mol elektronnya berapa, di mana ini adalah tidak lain merupakan mol elektron Cl ini. Ini adalah mol elektron ya, atau totalnya. Total. Ini adalah totalnya. Dan K yang tersedia di dalam suatu sistem yang kita kaji adalah dapatnya dari mana? Kita harus mengetahui K yang bereaksi. Di mana K yang bereaksi atau mol KCl yang terlibat dalam suatu reaksi itu mol yang bereaksi atau mol yang pindah untuk KCl itu kan berarti selisih antara mol KCl sebelum dengan selisih mol KCl dari setelah ya. Mol KCl sebelum dikurangi mol KCl setelah ya, sehingga nanti kalian dapat RS, misalnya dapat S. Bilangan angkut dari bilangan angkut dari kation berarti Q+ dibagi dengan Q total gitu ya, dimana kita bisa menentukan nilai ini, nilainya kan berbanding lurus juga kan ya, kata Faraday itu dengan mol dari K+ dibagi dengan mol dari elektron, di mana mol untuk K+ itu adalah S, mol elektron itu adalah R. Ya, adalah R, sehingga kalian dapat ST misalnya. Mau menentukan T dari anionnya, berarti nanti tinggal 1 dikurangi T. Ya, jadi
Untuk Hittorf ini, yang pertama kalian harus benar-benar mendalami atau memahami dulu bagaimana di anoda, di katoda itu yang terjadinya apa. Kemudian kalian harus tahu juga di pada proses awal dan akhirnya itu berapa banyak jumlahnya itu ya. Kemudian kalian harus mengetahui juga massa yang terbentuk, endapan yang terbentuk kalau misalnya menggunakan coulometer perak, coulometer tembaga gitu ya. Tapi kalau saya menggunakan coulometer iodium berarti kasusnya lain lagi, kalian putrasi gitu ya supaya mendapatkan hasil. Nah, setelah itu kalian bisa menentukan mol dari kation dan juga anion serta mol elektron gitu ya. Mol elektron itu dari endapannya. Karena apa? Kemarin kan disampaikan kalau kata hukum Faraday itu kemarin kalau tidak salah Raffi yang menyebutkan bahwa jumlah arus yang mengalir itu dia sebanding dengan massa yang terbentuk dalam suatu coulometer gitu ya. Sehingga makanya kenapa di sini kita menggunakan mol elektron pada Q totalnya. Gitu ya. Oke, untuk yang keempat ini saya rasa saya tidak perlu membahas karena yang keempat metodenya moving boundary kurang lebih sangat mirip dengan yang tadi latihan soal di nomor pertama. Bahkan ini lebih enak karena sudah dalam bentuk volumenya diketahui gitu ya. Kalian tidak perlu menghitung volume, kemudian waktunya sudah dalam bentuk detik, jadi ini lebih sederhana pengerjaannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo Ibu Vidya, selamat sore. Dengar nggak Ibu Vidya? Karena di sini masih open class, jadi saya mengundang dosen yang lain untuk masuk. Dan di sini alhamdulillah Ibu Vidya sudah masuk. Terima kasih Ibu Vidya sudah masuk di kelas termodinamika sistematik komponen ini. Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan 3 soal PR kemarin kita? Atau kecepatan? Saya mengejar waktu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Suara saya ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Bisa, Raffi? Insya Allah. Oke. Pak Ijang sudah masuk belum ya? Pak Ijang katanya lagi di jalan. Kena macet. Kemarin juga saya 1,5 jam dari kampus ke rumah itu. Jadi mungkin Pak Ijang juga terjebak macet. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Oke, pembahasan di pertemuan kita hari ini itu masih melanjutkan mengenai hantaran, ya, di mana lebih spesifik mengenai hantaran larutan. Pada 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit, kemudian di minggu sebelumnya, seminggu yang lalu kita membahas mengenai bilangan angkut gitu ya, di mana bilangan angkut itu menunjukkan berapa banyak jumlah dari arus yang terlibat dalam suatu reaksi gitu ya. Karena setiap dari ion-ion itu tidak selalu membawa arus yang sama, dan arus yang dibawa oleh setiap ion itu dipengaruhi juga oleh kecepatan, muatan, dan yang lain-lain gitu ya. Kemarin sudah dibahas mengenai bagaimana 2 metode digunakan untuk menentukan bilangan angkut. Nah, berkaitan dengan materi sebelumnya, menentukan bilangan angkut, kita mengetahui jumlah arus yang terlibat. Nah, di sini akan dibahas mengenai hantaran larutan. Hantaran larutan kan tidak lain bahasanya kita ketahui adalah nama lain dari hantaran itu apa? Konduktivitas ya? Konduktivitas. Ya, kita akan bahas mengenai konduktivitas larutan. Tetapi sebelum masuk ke konduktivitas larutan, saya mungkin ingin mengetahui dulu dari kalian proses transport yang terjadi pada logam sebagai suatu material yang konduktif
ketika dibandingkan dengan larutan elektrolit itu sama atau tidak? Kalau pada logam itu, contoh elektroda logam itu kan misalnya pada kemarin ada yang menyebutkan Fe misalnya ya atau Cu. Proses transport yang terjadinya itu adalah proses perpindahan berupa elektron ya kalau pada logam itu. Kalau logam itu dia proses perpindahan sehingga dikatakan bahwa logam itu dia bersifat dia konduktif itu karena ada perpindahan elektron. Tetapi kalau pada larutan elektrolit itu proses yang berpindahnya itu adalah ion-ion kan ya. Ion-ion yang berpindahnya. Membedakan di antara keduanya adalah itu. Di sini termasuk di dalamnya adalah lelehan logam dan juga lelehan dari suatu garam elektrolit, gitu ya, baik itu elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah. Gitu ya. Nah, karena di keduanya itu terjadi proses transport ya meskipun berbeda tetapi sama-sama menghantarkan suatu arus listrik, maka kita bisa menggunakan hukum yang bisa kita temukan dalam suatu proses penghantaran pada suatu logam, di mana pada proses penghantaran suatu logam itu kita biasanya menemukan suatu bentuk persamaan hukum Ohm gitu ya, suatu persamaan bentuk hukum Ohm. Kalau misalnya dulu kalian saat SMP bahkan ya atau SMA atau di kimia dasar mungkin mengenal persamaan hukum Ohm itu dalam bentuk VIR. Saya juga dulu dapatnya dalam bentuk VIR gitu, dihafalin rumusnya VIR. Nah, kalau di sini itu biasanya di kimia fisik untuk V itu dilambangkan dengan delta Pi. Ini dibacanya Pi. Delta Pi, di mana Pi itu menunjukkan suatu besaran beda potensial, atau beda potensial itu kita satuannya adalah volt gitu ya. Kemudian R itu adalah untuk hambatan, dan hambatan itu biasanya kita menggunakan satuan ohm, kemudian I itu adalah untuk arus, kita menggunakan satuannya ampere. Nah, untuk menentukan nilai hambatan ini tidak bisa kita menentukannya itu secara langsung. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana menentukan suatu nilai dari suatu hambatan atau tahanan. Ya, di sini digunakan tahanan atau hambatan. Nah, hambatan itu dipengaruhi oleh apa saja? Rho, L, dan A. Rho itu apa? Bukan rho massa jenis ya, tetapi rho di sini adalah tahanan jenis. Tahanan jenis atau hambatan jenis. L ini adalah panjang, di mana satuannya itu biasanya dalam bentuk sentimeter atau bisa juga menjadi meter, atau kalian mau dalam bentuk milimeter juga boleh gitu ya. Kemudian A itu adalah luas. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan sentimeter, berarti luasnya pun dalam bentuk sentimeter persegi, meter persegi, kemudian milimeter persegi. Kemudian untuk rho-nya pun, kalau misalnya kita menggunakan satuan seperti ini dan R adalah ohm gitu ya, berarti satuan untuk tahanan jenis itu apa coba? Berarti kan rho sama dengan R A per L ya. Berarti satuannya apa? Coba R itu satuannya tadi apa? Ohm. Ohm ya. Terus A itu luas, misalnya kan pakai sentimeter persegi gitu ya. L-nya kan berarti menjadi sentimeter. Berarti satuannya itu adalah ohm sentimeter. Ya, jadi tidak perlu dihafalkan, yang penting kalian paham ya, bolak-balik rumusan aja. Gitu ya. Dan untuk hambatan ini kita ketahui dia berbanding terbalik dengan hantaran atau dengan konduktivitas gitu ya. Biasanya kalau kalian melakukan perhitungan di kalian misalnya masuk ke lab, kemudian ingin mengetahui suatu larutan itu atau suatu material kalian itu konduktif atau enggak, itu pengukurannya bukan dari hantaran langsung, tetapi biasanya dari nilai hambatannya. Misal menggunakan alat multimeter. Ya. Kalian menggunakan alat multimeter, nanti ditempelin gitu ya. Tempelin ke dalam, misal sampel kalian itu bentuknya logam gitu ya. Ya bentuknya misalnya dalam bentuk suatu tin film misalnya ya, atau bentuknya ya terserah mau serbuk atau bagaimana, nanti tinggal ditempelkan gitu ya, tempelin, yang munculnya adalah nilai dari
hambatan atau tahanannya. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah suatu sampel tersebut dia bersifat konduktif atau tidak, itu kita bisa berangkat dari kalau misalnya kita mengetahui adanya suatu hambatan atau tahanan, otomatis berarti di situ itu ada suatu aliran listrik gitu ya, ada suatu aliran, artinya tidak lain ada nilai dari hantaran. Artinya, karena nilai hambatan atau tahanan itu berbanding terbalik dengan nilai hantaran, kalau kita memperoleh nilai hambatan atau tahanan yang sangat besar, berarti nilai dari konduktivitasnya atau hantarannya akan semakin besar atau semakin kecil kalau nilai tahanannya besar. Semakin kecil, Ibu. Semakin kecil ya. Pun demikian kalau kita misalnya memiliki nilai hambatan atau tahanan yang kecil, berarti sampel kita atau material kita sifatnya sangat konduktif gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mengukur, wah dapat nilai tahanannya besar, dengan senang, berarti kalau misalnya tahanannya besar, nilai hantarannya itu kecil ya. Gitu. Nah, dinyatakan dalam bentuk seperti apa? Dinyatakan dalam bentuk L1/R karena nilai dari hantaran itu berbanding terbalik dengan hambatan L sama dengan 1/R. Gitu ya. Dan karena kita ketahui tadi R itu L sama dengan 1/R, di mana R itu dipengaruhi oleh tahanan jenis dan L serta luasnya, maka kita bisa juga melakukan perubahan untuk R. L itu menjadi 1/R, rho L dibagi dengan A, berarti tidak lain adalah A/rho L, kan ya? Nah, kalau pada hambatan atau tahanan kita mengetahui istilah tahanan jenis, maka pada konduktivitas atau hantaran kita mengetahui hantaran jenis. Sama seperti tahanan dan hantaran, hantaran itu berbanding terbalik dengan tahanan. Nah, konduktivitas tahanan jenis juga sama berbanding terbalik dengan hantaran jenis. Gitu ya. Kalau misalnya di sini kita tahanan jenis itu adalah rho, maka untuk hantaran jenisnya itu dia sama dengan 1/kappa. Kappa itu adalah hantaran jenis. Dia nilainya berbanding terbalik dengan tahanan jenis. Gitu ya. Ini dibacanya kappa. Oke. Nah, karena hantaran jenis itu dia berbanding kebalikan dari tahanan jenis, maka kita bisa melakukan konversi juga lagi gitu ya terhadap persamaan ini gitu. Karena tadi kita ketahui konduktivitas itu sama dengan tidak lain adalah A/rho L gitu ya, A/rho L, maka kalau misalnya kita mau menyatakan dalam bentuk konduktivitas jenis atau hantaran jenis, tadi dikatakan bahwa rho itu adalah 1/K, atau bisa juga kan ditulis seperti ini ya, kappa ini adalah 1/rho gitu ya. Berarti bagian dari ini di sini kan ada 1/rho ini tidak lain adalah nilai dari apa? Hantaran jenis. Hantaran jenis atau kappa ya, berarti persamaan ini bisa kita susun ulang menjadi kappa dikalikan A/N gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, satuannya jangan lagi pusing gitu ya. Satuannya bisa kita tentukan dengan mudah dari sini. Tadi kan kappa itu adalah 1/rho. Dimana kappa, kalau misalnya rho itu tadi satuannya apa kita tentukan? Ohm sentimeter ya. Ohm sentimeter. Berarti satuan untuk kappa itu apa? Satuan dari kappa itu menjadi apa? Kalau kita tahu kappa itu adalah 1/rho, gitu, berarti untuk kappa satuannya menjadi apa?
Ohm pangkat min 1, sentimeter pangkat min 1. Yes, ohm min 1, cm min 1. Ya, kebalikannya. Kalau kebalikan berarti ya kebalikan dari tahanan. Gitu ya. Oke, nah ini adalah, oh ini harusnya di belakang. Nanti kita balik lagi ke slide ini. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai hantaran larutan, gitu ya. Nah, ada lagi hantaran yang lain yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah hantaran molar. Ini tuh dilambangkan dengan delta ya. Delta apa sigma? Delta apa sigma ya? Saya lupa. Oh, sorry, ini delta. Ini dibacanya adalah lambda. Adalah lambda m. Cuman ditulis seperti segitiga, tapi segitiganya tidak. Ini adalah untuk lambda m. Hantaran molar adalah lambda m. M-nya dari mana? M-nya itu dari molar. Nah, apa itu hantaran molar? Hantaran molar itu menunjukkan bagaimana hubungan antara hantaran jenis dengan konsentrasi. Karena apa? Hantaran jenis itu dia akan menghasilkan nilai yang berbeda ketika kita menerapkan suatu larutan elektrolit meskipun elektrolitnya itu sama ya. Tetapi misalnya kalian punya dalam 2 gelas kimia yang berbeda konsentrasinya, maka di situ kita akan menemukan jumlah ion yang berbeda kan ya. Kalau konsentrasi berbeda pasti ionnya pun kan jumlah ionnya pun kan akan berbeda. Hal ini akan mempengaruhi nilai hantaran jenis. Hantaran jenisnya tadi lambangnya apa? Kappa ya. Nilai kappanya itu akan berubah. Nah, bagaimana dijelaskan pengaruh dari ion atau listrik terhadap sejumlah tertentu atau konsentrasi suatu larutan? Itu dijelaskan dengan menggunakan persamaan hantaran molar, di mana hantaran molar itu menjelaskan bagaimana kaitannya antara hantaran jenis dengan konsentrasi suatu larutan elektrolit. Gitu ya. Seperti misalnya kalian punya larutan KCl 1 molar, kemudian kappanya adalah 0,112 ohm cm min 1 pada suhu 25 derajat Celcius, maka nilai dari lambda M-nya atau hantaran molarnya itu adalah kappa dibagi dengan C. Berarti kappanya di sini diketahui nilainya adalah 0,112 ohm min 1 cm min 1 dibagi dengan konsentrasinya 1 molar. Nah, di sini yang harus hati-hati. Di sini satuannya masih dalam bentuk molar. Ya, di sini diketahui satuannya sentimeter. Kalian harus konversi dulu ya. Tolong buka unmute. Oh, maaf, Pak Ijang. Ya Allah. Pak Ijang udah masuk. Pak Ijang. Sebentar saya stop share screen dulu. Ijang. Bapak, saya tidak bisa nge-unmute, Pak. Harus sama host, Pak Ijang. Bill, bisa tolong di-unmute Pak Ijang ya, Bill? Maaf, Pak Ijang, saya nggak tahu kalau Pak sudah masuk. Halo, Pak Ijang? Maaf, dari hostnya cuma bisa ask to unmute aja, tapi tetap harus dari Kak Ijangnya untuk unmute-nya. Ya. Pak Ijang mungkin di-unmute-nya oleh Bapak sendiri, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Ijang ya. Nah, karena di sini dalam bentuk satuan kappanya itu adalah sentimeter min 1, dan kita ketahui bentuk konsentrasi dari KCl itu dalam bentuk 1 molar, maka kalian perlu melakukan konversi dulu untuk satuan. Ya, nggak bisa langsung dibagi 1 molar. Nanti satuannya kalian dapatnya 0,112 ohm min 1 cm min 1 molar min 1. Nggak bisa seperti ini ya. Tapi kalian harus melakukan konversi dulu. Misalnya kan kalau molaritas itu satuannya apa molaritas?
Tidak lain molaritas itu Mol bisa per kita liter, nyatakan. Ibu. Masih penghapus. Molaritas itu satuannya bisa juga kita nyatakan dalam bentuk Mol per liter. mol per liter. Liter itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Sentimeter. Meter per pangkat 3. Mol per Sentimeter pangkat 3. desimeter kubik, bukan? Iya, Bu. Nah, kalau misalnya desimeter kubik ke sentimeter kubiknya bisa kalian konversi tidak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Gimana caranya? Dikali 1000. Nah, bisa yang pertama kalian ubah ke dalam bentuk sentimeter, gitu ya. Bisa juga si sentimeternya kalian ubah ke dalam bentuk desimeter kubik, gitu ya. Atau kalian ke dalam bentuk desimeter maksud saya. Atau kalian ubah keduanya ke dalam bentuk meter. Jadi itu segimana kalian aja, gitu ya. Misal kalian mau melakukan konversinya itu ke dalam bentuk sentimeter, berarti tinggal nanti dikalikan dengan 1000 ya. Berarti nanti di sininya itu adalah 0,112 ohm min 1 kali sentimeter min 1 per 10 pangkat 3 ya. Sentimeter kubik gitu. Kubik. Iya, Ibu. Sorry, molnya ketinggalan. Nanti kalian dapat, ini tinggal dicoret satuannya kan ya. Berarti sentimeter pangkat 4 ya. Sentimeter pangkat 4. Mol min 1. Dapat. Hasilnya berapa? Sentimeternya minus 3, pangkat minus 3 nggak sih, Bu? Kan per liter. Mol per liter. Oh iya, sorry. Minus 3 ya. Berarti dapatnya di sini berapa? Min 2 ya? Ya betul, min 2 Pangkat kan ya? 2, Ibu. Pangkat 2, Ibu. Pangkat 2, Bu. ya. Maksudnya siapa Bapak sebagai, atau gimana ya? Sebentar, ini Pak Ijang WhatsApp di grup kelihatannya. Hostnya siapa Bapak sebagai co-host tetap tidak bisa unmute. Iya Bapak harus dari sini ya, harus dari Bapaknya sendiri ya. Harus dari Bapaknya sendiri ya. Iya, Ibu, kalau itu atau per video harus dari sendiri. Iya, harus dari Bapaknya sendiri mungkin Pak Ijang, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Ijang ya. Kita lanjut lagi, masih ada waktu. Yang selanjutnya adalah hantaran yang lainnya adalah hantaran ekivalen. Hantaran ekivalen itu dituliskan kalau misalnya tadi hantaran molar itu adalah lambda M, gitu ya. Kalau hantaran ekivalen itu adalah lambda eki. Ekinya dari ekivalen, kalau bahasa kan ekivalen ya, nggak pakai K. Nah, hantaran ekivalen itu? Hantaran ekivalen itu menyatakan hantaran dalam bentuk jumlah muatan individu yang diangkut, gitu ya. Karena apa? Karena setiap, kan kemarin kita tahu bahwa setiap dari suatu komponen itu dia membawa misalnya fraksi arus yang berbeda-beda. Nah, ini pun sama. Nah, berapa banyak yang dibawa oleh suatu spesi itu dinyatakannya itu dalam bentuk hantaran ekivalen, gitu ya. Seperti misalnya kalian punya KCl atau misalnya kalian punya NaCl, gitu ya. HCl, NaCl atau NGSO4. Nah, hantaran ekivalen itu dia menunjukkan bagaimana keterkaitannya itu antara hantaran molar dengan pengaruh dari kecepatan dan juga muatan suatu spesi. Misal pada NaCl, Na kan berarti NaCl itu berarti kan NaCl itu kan Na plus ditambah Cl min. Tolong buka ini. Tetap tidak bisa, lanjut saja kalau ada masukan via ini. Baik Pak Ijang, terima kasih. Nah, kalau misalnya NaCl berarti dia akan memiliki nilai hantaran molar yang sama dengan hantaran ekivalen. Karena apa? Karena di sini Z-nya itu dia 1 untuk Na ataupun untuk Cl. Berbeda kalau misalnya kita berbicara dengan MgSO4. Pada MgSO4 kita punya Mg2+,
ditambah SO4 2-, di mana di sini muatannya adalah 2, gitu ya. Maka kalau misalnya kita menentukan hantaran ekuivalennya, itu berarti hantaran molarnya itu adalah hantaran ekuivalennya itu dia adalah setengah dari hantaran molarnya. Gitu ya. Kalau misalnya kalian ketemu lagi dengan AL, CL, 3 misalnya, ini kan berarti menjadi AL 3 plus ditambah 3 CL. Untuk AL-nya berarti nanti menjadi sepertiga hantaran molarnya. Gitu ya. Tetapi untuk CL-nya itu dia tetap 1, min 1, berarti akan sama hantaran ekuivalennya itu dengan hantaran molar. Ya, jadi hantaran ekuivalen menunjukkan bagaimana kaitannya pengaruh dari kecepatan, muatan, dan juga hantaran molar. Kalau misalnya sama muatannya itu dalam artian 1 maksud saya ya, maka nilai hantaran molarnya itu akan sama dengan hantaran ekuivalen. Lalu bagaimana pengaruh dari hantaran molar terhadap konsentrasi? Nah, pengaruh dari hantaran molar dengan konsentrasi itu bisa kalian perhatikan dari grafik ini. Grafiknya kurang bagus ya untuk resolusinya, tapi mudah-mudahan bisa tetap dibaca. Dari aluran grafik yang kalian baca, kita bisa melihat seperti ini. Sebelum masuk ke grafik mungkin ya. Dalam suatu larutan elektrolit, kita mengenal ada elektrolit, itu ada elektrolit kuat kan ya, ada elektrolit lemah. Yang termasuk elektrolit kuat, contohnya apa saja? NaCl gitu ya. Terus apa lagi? HCl, KCl, terus HCl, terus HBr, HBr. Kalau misalnya termasuk elektrolit lemah, contohnya apa? CH3COOH, CH3COOH gitu ya. Kemudian misalnya di sini untuk senyawa organik lain. Nah, sekarang kita tahu, kalian sudah bisa membedakan antara elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Nah, pada elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah itu diperlihatkan pada grafik seperti ini. Grafik sumbu X itu menunjukkan nilai dari konsentrasi, dan grafik dari sumbu Y itu menunjukkan hantaran molar. Kalian perhatikan di sini ada 3 buah, saya ganti pita dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah elektrolit. Ada HCl, ada H2SO4, ada KCl, ada Na2SO4, dan ada HCl. Diperhatikan dulu garis yang tidak putus-putus. Diperhatikan untuk garis yang tidak putus-putus. Berarti yang ini ya, yang biru, yang hijau, biru, kemudian hijau, dan juga abu-abu. Nah, kalian kalau misalnya melihat di sini, perbedaan di antara kesemuanya itu apa? Atau ada yang mau menjelaskan dulu tidak yang kalian baca di grafik ini apa? Ada yang mau mencoba untuk membaca grafik ini? Grafik ini membicarakan tentang apa? Saya sudah memberikan clue tentang ini nih. Larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, kaitannya dengan konsentrasi dan hantaran molar. Coba ada yang mau mencoba untuk menjelaskan atau kalian bacanya apa dari grafik ini? Ini dulu boleh dipikirkan terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang mau jawab sekitar 2 menit atau 1 menit mungkin bisa langsung menyampaikan. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan? Kalian dari baca grafik ini kayak gimana? Biasanya suka ada yang mau mencoba menjelaskan grafik? Halo? Pengen tahu dong dari kalian bagaimana membaca grafiknya? Yuk, siapa yang mau? Ada yang mau mencoba? Lihat aja misalnya dari sini larutan elektrolitnya kecenderungannya bagaimana ketika konsentrasinya semakin dinaikkan, kemudian konsentrasinya diturunkan,
Kemudian hantaran molarnya bagaimana kalau konsentrasinya dinaikkan diturunkan, itu kan ya kurang lebih. Saya Kalau mau coba, Bu. Ya, silakan Kak. Dari grafik ini hubungan antara hantaran molar dengan konsentrasi dapat dilihat gitu ya, misalnya yang HCl. Saat konsentrasinya itu ditingkatkan gitu, nah hantaran molarnya itu dia dia itu menurun gitu, melemah gitu. Sedangkan kalau seandainya konsentrasinya dilihat misalnya di 0 gitu, konsentrasinya diturunkan, dia justru hantaran molarnya semakin tinggi. Terus gimana lagi? Terus sedangkan untuk yang ini, sama semua sih kayak gitu yang saya lihat. Kalau di sini yang terbacanya bagaimana, ada larutan elektrolit kuat dan lemah tidak? Dari sini yang ada yang lemah, ada yang kuat. Yang lemahnya di HAC, Bu. Itu HAC itu asam asetat kan ya, Bu? Ya, betul. Kalau misalnya dibandingkan, menurut kalian di sini ketika konsentrasinya tadi semakin besar gitu ya, nilai hantaran molarnya itu dia semakin kecil. Hal ini disebabkan karena tadi hantaran molar itu lambda M itu kan sama dengan kappa dibagi dengan konsentrasi ya. Sehingga pasti ketika konsentrasinya semakin besar, hantaran molarnya itu dia akan semakin kecil. Pun demikian, ketika konsentrasinya kalian turunkan, hantaran molarnya itu bisa jadi semakin besar. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kalian melihat adanya perbedaan ketika larutan elektrolit dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah? Ada perbedaan tidak dari grafik ini? Kecenderungan ketika diencerkan atau dinaikkan konsentrasinya. Diencerkan itu berarti kan konsentrasinya semakin kecil ya. Betul. Nah, kalau misalnya konsentrasinya dinaikkan atau diturunkan, ada perbedaan tidak kecenderungan hantaran molarnya terhadap konsentrasi untuk larutan elektrolit kuat ataupun untuk larutan elektrolit lemah? Ada, Ibu. Ada ya. Perbedaannya bagaimana? Jauh banget pas dia dinaikkan konsentrasinya, langsung turun hantaran molarnya, Ibu. Ketika konsentrasinya diturunkan mungkin ya? Kak, ketika konsentrasinya diturunkan, yang mana yang sangat menjadi naik itu? Yang kalau sangat naik hantaran molarnya itu ketika konsentrasi diturunkan untuk HAC, Ibu. Nah, ini bisa diperhatikan ya di grafik ini. Kalau misalnya kita menaikkan konsentrasi, betul nilai dari hantaran molarnya semakin meningkat. Dan kalian pun melihat di sini ya, ketika konsentrasinya, let's say konsentrasinya tidak terlalu kecil, nilai hantaran molarnya dari elektrolit lemah ke elektrolit yang kuat gitu ya, nilai hantaran molarnya itu dia semakin tinggi gitu ya. Tetapi ketika kalian turunkan konsentrasinya, atau dengan kata lain kalian encerkan larutan elektrolitnya, itu kalian melihat perbedaan antara larutan elektrolit kuat dengan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit yang kuat, seperti misalnya HCl, kemudian H2SO4, KCl, Na2SO4, ketika konsentrasinya diturunkan gitu ke arah 0 gitu, kalian melihat konsentrasi hantaran molarnya dia semakin meningkat. Tetapi peningkatannya itu tidak terlalu signifikan kan ya, masih bisa kita baca. Tetapi pada HAC atau misalnya pada asam asetat, misalnya pada asam asetat, kalian turunkan konsentrasinya perlahan terus sampai dengan limit hampir menuju 0, kalian melihat ada kenaikan konsentrasi yang sangat tajam. Gitu ya. Kalian melihat adanya kenaikan konsentrasi yang sangat tajam pada HAC atau pada elektrolit lemah. Nah, ini kalau misalnya kalian lanjutkan lagi pengenceran tak hingga gitu ya, itu kalian akan mendapatkan istilah kalau di kimia fisik itu menjadi hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Artinya kalian melakukan ekstrapolasi konsentrasi pada 0, ini adalah 0.
bukan O ya, pada 0 kita akan mendapatkan nilai hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Nah, hantaran molar pada pengenceran tak hingga pada larutan elektrolit yang kuat itu bisa kita tentukan gitu ya. Kalian bisa lakukan ekstrapolasi HCl H2SO4, KCl Na2SO4. Ini kan bisa kita ekstrapolasi karena ketika diturunkan konsentrasinya itu kan dia tidak terlalu signifikan perubahannya. Tetapi kalian bayangkan kalau misalnya kalian ekstrapolasi, gitu ya, kalian ekstrapolasi untuk HAC, kalian mau ekstrapolasinya seperti apa misalnya? Kan sulit ya untuk HAC ini. Ya, karena kenapa bisa seperti itu untuk HAC ini? Karena dia merupakan yang pertama elektrolit lemah. Kemudian pada elektrolit lemah ini, dia menunjukkan suatu fenomena yang kalau misalnya kita berbicara mengenai percobaan yang dilakukan oleh seseorang, gitu ya, ada namanya percobaan yang dilakukan oleh, ini saya tidak tahu cara membacanya seperti apa, Kolsowski, gitu ya, dia itu mengatakan bahwa hampir tidak mungkin kita bisa melakukan pengukuran untuk hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk larutan elektrolit lemah. Ya. Kenapa tidak bisa? Yang karena tadi pada pengenceran tak hingga itu gitu ya, pada 0,0 berapa, 0,10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 6 misalnya gitu, kita tidak bisa mendapatkan nilai hantaran molarnya gitu ya, karena naiknya sangat tajam. Tetapi untuk HCl, untuk elektrolit kuat, kita bisa mendapatkan hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Nah, seorang ilmuwan ini dia mengungkapkan bagaimana cara kita menentukan hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk suatu elektrolit lemah itu, misalnya pada asam asetat itu, dengan cara kita menentukan spesies-spesies penyusun dari asam lemah ataupun elektrolit lemahnya itu sendiri, gitu ya. Misal pada asam asetat CH3COOH, ya, kita bisa menentukan dari CH3COO- dan H+, gitu ya. Dari mana nanti CH3COO- dan H+ ya, nanti kita bisa tentukan dari data elektrolit kuat yang kita temui, gitu ya. Oke, nah misalnya di sini diperlihatkan, nah Kolrose ini dia melakukan pengenceran tak hingga dan dia mengatakan tidak mungkin untuk larutan elektrolit lemah dikarenakan ya tadi ekstrapolasinya itu kita tidak akan menemukan nilainya itu berapa secara real sekalipun gitu ya, secara real apalagi perhitungan juga sama gitu ya. Nah, cara menentukannya itu semisal kalian mau menentukan CH3COOH misalnya, kalian ingin menentukan hantaran molar. Di sini kan yang termasuk asam lemah misalnya CH3COOH gitu ya. Kalau misalnya di sini sudah ada datanya karena memang kita sudah melakukan perhitungan gitu ya. Tapi asumsinya kalian belum dapat perhitungan, dapat hasil, kalian bisa menentukan hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk CH3COOH ini dengan cara kita menentukan dari spesies-spesies penyusunnya, gitu ya. Tadi yang saya katakan kita bisa tentukan dari hantaran molarnya itu dari komponen penyusun dari kation ataupun dari anion. Di sini ada faktor kecepatan, tapi biasanya kecepatan ini menjadi sedikit diabaikan. Kita fokusnya pada hantaran molar pada pengenceran tak hingga dari setiap spesiesnya. Jadi misal kalian mau menentukan hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk CH3COOH, itu kalian bisa menentukan dengan cara hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk H+ ditambah dengan hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk CH3COO-. Gitu ya. Nah, di sini kan kita tidak punya ya data dari CH3COO-, kita juga tidak punya data untuk H+, gitu ya. Kita bisa lakukan pengukuran dengan cara kita menggunakan elektrolit kuat, gitu ya. Elektrolit kuat ini kita bisa dapatkan nilai hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Ini maksudnya hantaran molar pengenceran tak hingga, gitu ya. Nah,
kita perhatikan kembali untuk CH3COOH ini dia kan terdiri dari CH3COO- dan H+. Ya. Nah, di garam-garam atau asam-asam atau basa-basa yang kalian temukan di sini, kira-kira yang kalian bisa menemukan H+ dan CH3COO- dari garam-garam mana aja? HCl dia mengandung spesi H kan ya? Tuh. HCl misalnya. HCl dia mengandung H+ dan Cl- ya. Terus apa lagi yang ada spesi CH3CONA kira-kira yang mana? Tapi garam atau asam kuat, pokoknya elektrolit kuat aja. Yang mana yang ada spesi CH3CONA-nya? Halo, yang mana? Halo? NaCl, Bu. Ya? Yang mana? NaCl. NaCl ada spesi CH3COO-nya enggak? Saya mencari yang ada spesi yang ada spesi CH3COO- nya yang mana? Di garam-garam ini. Ini ya. Tuh, berarti kita gunakan lagi CH3COONA misalnya. Ini kan menjadi CH3COO- dan Na+. Kita sudah ada spesi. Sudah ada spesi dari H+, kita juga sudah punya spesi CH3COO-. Berarti ada spesi Cl- dan Na+ ya yang kelebihan dalam tanda kutip gitu ya. Karena tadi dikatakan untuk Kolorowski itu kita bisa melakukan perhitungan untuk setiap ion-ionnya, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Kita sudah dapat H dan juga CH3COO-. Di sini masih ada Cl, masih ada Na. Cara menghilangkannya kita harus gunakan garam yang ada Cl dan Na. Kira-kira yang mana yang ada Cl dan Na-nya? NaCl. Good, kita gunakan NaCl. Jadi kita bisa gunakan NaCl karena NaCl itu dia Na+ ditambah dengan Cl-. Ya, sekarang kalau misalnya diuraikan satu per satu, ya kalian mau menentukan hantaran molar pada pengenceran Taingga untuk CH3COOH. Itu kalian tadi menggunakan hantaran dari kemana ya? Sebentar saya pindah slide aja. Ingat-ingat ya, kalau kalian menggunakan sebentar. Saya tambah slide dulu. Sebentar ya, aku pilih dulu. Ya, boleh menjerit. Jangan deh, tadi mencret soalnya. Oke, kita mau menentukan hantaran molar pada pengenceran Taingga untuk CH3COOH gitu ya. Di mana kata Kolorowski itu dia mengatakan kita bisa menentukan dari spesi-spesi ion-ion penyusunnya. Ya, kita tadi menggunakan hantaran molar pada pengenceran Taingga untuk elektrolit kuat apa saja tadi tuh? HCl ya? Iya, Terus Ibu. apa lagi? CH3COONA ya. Terus apa lagi? Sama NaCl. Ibu maaf Sama. screen ya? Oh, udah. Oh, belum ya? Sebentar. Udah muncul ya sekarang. Udah, Ibu. Satu lagi adalah hantaran molar pada pengenceran Taingga untuk apa lagi? Satu lagi tuh NaCl ya? Iya. Betul. Nah, ini saya ini saya hilangkan dulu tambahnya. Kita step by step. Ya, nggak bisa dihapus. Nah, di sini tadi kan kalian dapatnya itu CH3COOH sama dengan H, kemudian Cl, Na. Kita gunakan NaCl karena NaCl itu akan digunakan untuk menghilangkan spesi Cl- dan Na+ ya. Betul? Berarti di sini nanti menjadi min.
Karena NaCl itu akan menghilangkan spesi Na dan Cl itu akan menghilangkan spesi Cl, sehingga kalian hanya mendapatkan CH3COOH saja. Kalau tidak percaya, kita coba turunkan satu per satu. Ini kan berarti menjadi hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk H+, gitu kan ya. Ditambah hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk Cl-, ditambah hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk CH3COO-, ditambah dengan hantaran molar pada pengenceran tahingga dari Na+, ya. Betul? Dikurangi dengan hantaran molar pada pengenceran tahingga dari Na+, dikurangi hantaran molar pada pengenceran tahingga dari Cl-. Ya, oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Di sini komponen-komponen yang bisa kalian coret yang mana? Cl-. Cl. Saya ganti tinta dulu. Dan ini. Hantaran molar dari Cl-, hantaran molar dari Cl-, terus hantaran molar dari Na+, ya. Sehingga di sini kalian akan memperoleh hantaran molar dari H+. sama hantaran molar pengenceran tahingga untuk H+, ditambah hantaran molar pengenceran tahingga dari CH3COO-. Ya, yang tidak lain adalah hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk CH3COOH. Ya, tuh. Ya. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikannya? Kalian bisa gunakan data-data ini dari tabel yang diketahui di sini. Berarti diketahui untuk HCl itu 426,16 gitu ya. Berarti di sini, sorry, ya ini saya membuktikan saja. Nanti kalian langsung loncat ke sini. Berarti HCl itu tadi berapa? 426,16 ditambah dengan CH3CONa berapa? 91 ya. 91 dikurangi dengan NaCl 126,45. 126,45. Coba dapatnya berapa? Ini harus sampai dapat angka dulu. Ada yang dapat berapa angkanya? Ada yang kalkulator atau ada yang lagi pada nyari takjil dulu ini? Lagi pada digerlong ya? Masih digerlong ya? 390,71 Ibu. 390,71 atau sekitar 391 ya. Coba kita cek dapatnya data berapa. Nah, betul tuh, pas. Ya, jadi kita bisa melakukan seperti itu dari teorinya Holorowski. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk larutan elektrolit lemah yang lain. Kita bisa menentukan hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk elektrolit lemah dengan menggunakan data-data hantaran molar pada pengenceran tahingga dari elektrolit kuat. Karena sekali lagi saya tekankan, pengukuran untuk hantaran molar pengenceran tahingga larutan elektrolit lemah itu tidak bisa dilakukan di lab ataupun teori sekalipun, gitu ya. Karena ya teori kita bisa tentukan dari nilai elektrolit kuat hantaran molar pengenceran tahingga dari larutan elektrolit kuat, karena kita bisa melakukan ekstrapolasi gitu ya, mendekati 0 dapat nilai untuk elektrolit kuat, tetapi pada elektrolit lemah kita encerkan sampai dengan 0 kita tidak akan bisa mendapatkan nilai hantaran molar pada pengenceran tahingga, sehingga kita menggunakan data dari hantaran molar pengenceran tahingga dari elektrolit kuat untuk menentukan hantaran molar pada pengenceran tahingga untuk larutan elektrolit lemah. Gitu ya. Jadi bukan tidak bisa ditentukan, bisa ditentukan tetapi menggunakan data hantaran molar larutan elektrolit kuat. Gitu ya, untuk penentuan hantaran molar pengenceran tahingga larutan elektrolit lemah. Gitu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau dari Pak Ijang, mungkin Pak Ijang ada yang mau ditambahkan, boleh lewat WhatsApp atau dibuka juga mungkin dari Ibu Vidya, kalau Ibu Vidya mendengar suara saya. Atau dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu? Mudah-mudahan penjelasannya sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan?
Sudah pada cari takjil belum? Halo? Belum, Ibu. Belum, masih di rumah? Nanti di data keburu penuh loh. Saya biasanya kalau cari takjil di Gerlong itu keluar dari jam 5, terus jalan kaki sepanjang Gerlong itu udah susah untuk jalan, udah macet. Tapi itu kesenangan kalau bulan Ramadan. Ya, jadi saya juga senang kalau misalnya Ramadan di data itu. Kalau nggak nyampe ke kosan, itu buka di jalan. Di jalannya banyak yang ngasih takjil gratis. Jadi itu kalian harus menikmati itu pada saat bulan-bulan Ramadan ini selagi menjadi mahasiswa ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Ayo tuh buka dulu coba videonya. Sok, saya minta buat buka video dulu. Ayo buka video dulu. Kalian lagi di jalan sambil pegang handphone juga nggak apa-apa, sok buka video dulu. Lagi pada di kamar ya? Ya, oke. Arina nggak apa-apa, Arin. Tapi kebalik mukanya Arina. Nah, gitu. Kalau minggu lalu Rifki lagi di jalan cari takjil ya, Rifki ya? Nah, sekarang Azahra yang lagi di jalan. Nabila lagi di jalan, sekarang Rifki lagi di rumah. Nggak cari takjil, Rifki, atau udah pulang kampung? Iya, Bu. Raffi di rumah, kelihatan banget lagi di rumahnya. Yang lain gimana coba? Jadi pengen tahu. Saya maaf ya, saya sedikit iseng. Pada di rumah. Tapi kalian udah ada buat takjilnya belum? Buat buka puasanya? Kasian. Nah, masih pada di rumah. Oh, jangan-jangan emang udah nggak di kosan kelihatannya ya. Mudah-mudahan udah pada di rumah, jadi kalian nggak cari takjil, makanya kecuali Nabila, kelihatannya masih cari takjil ya Nabila. Nabila dengar suara saya nggak? Oke. Ibu, Ya, lagi cari takjil, Bila? enggak, Ibu lagi coba buat ini videonya. Nggak apa-apa, yang penting bisa nangkep materi dari saya. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Pak Ijang masih belum bisa masuk ya? Oke, mungkin sekian dulu dari saya untuk perkuliahan hari ini. Oh ya, satu lagi lupa. Tolong coba dikerjakan satu soal saja ya untuk ini, latihan soal ini masih mengenai hantaran listrik molar pada pengenceran tahingga untuk menentukan LiNO3. Coba ya, untuk LiNO3 kalian bisa menentukan tidak dari data-data yang ada di sini. Ya, ini tidak jadi PR, tapi coba dikerjakan saja untuk melatih kalian mengerjakan soalnya. Ya, Pak Ijang sepertinya masih Ibu mohon kesulitan. Ya, boleh. Izin Siapa? bertanya, Ibu. Ya, Santi. Santi, untuk nanti Ibu pertemuan selanjutnya, apakah masih melanjutkan materi atau TU, Bu? Terima kasih, Bu. Nabila, tes UGAN nanyain materi, nanyain ujian ya. Mana Santi, coba Iya, lihat Bu. videonya dinyalain. Videonya dinyalain, Santi. Yang mana Gelap, Santi Ibu, itu di yang rumah. sering. Nggak apa-apa, dibuka aja videonya yang suka ngontak saya nanyain olimpiade pelatihan. Nggak apa-apa, pengen tahu juga ini saya telekomunikasi dengan yang mana orangnya, kan lebih enak. Sepertinya untuk minggu depan memang kita merencanakan untuk elektrolit itu beberapa pertemuan ya, 3 pertemuan, tetapi ternyata belum cukup. Jadi mungkin Pak Ijang, mungkin saya minta izin 1 pertemuan lagi untuk menyelesaikan pertemuan di larutan elektrolit ini, pembahasannya mengenai keterkaitan antara kelarutan dan lain-lain ya, mobilitasnya seperti apa gitu, sebelum nanti kita masuk ke ujian ya. Tidak terlalu cepat-cepat supaya harapannya kalian bisa lebih dapat juga kimia fisiknya ya. Nanti saya WhatsApp lagi Pak Ijang untuk perkuliahan minggu depan. Tetapi kemungkinan besar minggu depan kalian kan sudah libur ya. Mau libur nggak? Saya mau Idul Fitri dulu. Saya mau Idul Fitri dulu, pengen ketemu sama keluarga juga. Pak Ijang juga mau ketemu keluarga ya Pak Ijang ya, ketemu cucu.